Masalah kita itu sedikit dan nikmat Allah itu, makanya kalimatnya apa? Bisyai'in, dengan sesuatu yang sedikit. Satu. Makna yang kedua, syai'in itu sesuatu yang tidak akan pernah ada habisnya. Jadi kalau kita hidup beres masalah satu, jangan bahagia, karena besok akan datang masalah yang kedua. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'd. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh pengurus Majelis Taklim Ummahatul Jannah. Tolong aminkan sama-sama. Semoga majelis taklim kita Allah berkahi, majelis taklim kita Allah rahmati, dan semua aktivitas dakwah yang dijalankannya semoga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, apa kabar semuanya sore ini? Sehat? Ini wajahnya kayak banyak masalah kelihatannya. Coba, kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya sore ini? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat kantongnya? Agak beda barusan jawabannya ya, nomor terakhir. Masya Allah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan ini kecuali kita bersyukur dengan memuji dan memuja kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah atas rahmat dan kasih sayang Allah. Sore ini Allah lembutkan hati kita, ringankan langkah kita, dan berikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di Masjid Al-Murabbi. Masya Allah, ini kedatangan perdana saya ke Masjid Al-Murabbi. Masya Allah, tabarakallah. Masjidnya bagus, adem, enak, karpetnya juga nyaman, cocok dipakai tidur ini ya. Jangan ya, cocok untuk menenangkan hati, betul? Dan insya Allah semua yang hadir sore ini setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kita. Semua yang hadir Allah muliakan hidupnya. Semua yang hadir Allah angkat derajatnya. Dan siapapun di antara bunda, teteh sayang, ayah, teman-teman sekalian, semoga yang sedang punya masalah Allah tunjukkan jalan keluarnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal khusus Ustadz mohon izin, mohon keriduan dari ayah bunda bapak ibu sekalian untuk membaca suratul Fatihah bagi
Ibu salah satu pengurus Majelis Taklim Ummahatul Jannah, Bunda Nenden Garnika Lesmana Dewi binti Ahmad Permana. Semoga Allah angkat penyakitnya, semoga Allah berikan kesembuhan bagi dirinya, dan insya Allah Allah berikan kesehatan kepadanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, ada yang pernah lihat wajah saya sebelumnya? Ada yang pernah? Baik. Di mana lihatnya? Ada yang lihat di televisi, ada? Di YouTube, di Instagram, di TikTok. Ahilman mau tanya, bagusan di video atau aslinya? Cius, mie apa? Mie ayam. Ya, baik. Ini kelihatan ya, tidak seimbangnya. Perempuannya banyak, laki-lakinya sedikit. Inilah sunnatullah. Setiap satu laki-laki boleh memiliki 4 perempuan ya. Ya, itu kan sunnatullah ya, boleh ya. Bukan berarti Ustaz menganjurkan, bukan. Ya. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah, saya akan mulai dari bagaimana cara kita memahami kehidupan dunia. Ada setidaknya ya, ada 4 ciri kehidupan dunia. Ada berapa? Ada 4 ciri kehidupan dunia yang harus kita pahami. Kalau kita memahami dari 4 ciri kehidupan dunia ini, insya Allah dengan izin Allah kita bisa lebih tenang menjalani kehidupan dunia. Ada berapa tadi? 4. 1, dunia ini waktunya singkat, padat, cepat. Itu dunia. Saya ulangi. Yang pertama, dunia ini waktunya singkat, padat, cepat. Betul? Punten mohon izin. Bunda, teteh, sayang, kerasa nggak kalau waktu itu sangat cepat berjalannya? Rasanya baru kemarin, ya, kita berpisah dengan Ramadan. Masya Allah, sebentar lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah, ketemu dengan Idul Adha. Betul? Sangat cepat. Maka perhatikan, saking cepatnya waktu yang kita lalui dalam kehidupan dunia ini, berkali-kali Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran tentang waktu. Betul? Coba dimulai dari 1 hari misalnya, dimulai dari waktu fajar, Allah bersumpah dengan kalimat apa? Wal fajri. Ada? Naik waktu subuh, Allah bersumpah dengan kalimat was-subhi idza tanaffas. Naik waktu duha, Allah bersumpah dengan kalimat wad-duha. Naik waktu siang, Allah bersumpah dengan kalimat wan-nahari, demi waktu siang. Bahkan bukan hanya siangnya, tapi juga Allah bersumpah dengan zat yang muncul di siang hari, matahari. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu duha. Betul? Naik waktu asar, sore, ada kalimat apa? Wal asri, demi waktu asar. Naik waktu malam, Allah bersumpah dengan kalimat wal laili, demi waktu malam. Pesannya, mengapa Allah berkali-kali mengingatkan kita tentang waktu? Jawabannya, karena Allah ingin sampaikan kepada kita, hei manusia, waktumu di dunia ini sangat singkat, padat, cepat. Demi waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, berdakwah, dan saling menasehati dalam kesabaran. 2, ciri kehidupan dunia itu, cirinya adalah dunia ini permainan dan senda gurau belaka. Apa? Dunia ini permainan dan senda gurau belaka. Ibu bapak hadirin, dunia ieu mah naik turun. Ada saat di atas, betul? Ada saat di bawah, betul? Pas keur di luhur ulah sombong,
bisiti soledat, gubrak, gebis, jatuh, nyeri, betul? Pas lagi di bawah, jangan putus asa. Itulah hidup. Kalau bahasa lagu mah, hidup ini seperti panggung dunia ini. Terus ceritanya, iya, dunia ini panggung, ada saat di atas, ada saat di bawah. Setuju? Jadi kumaha Hilman? Ya biasa aja dengan kehidupan dunia. Kalau engkau terlalu sibuk dengan dunia, siap-siap engkau akan dipermainkan dengan dunia. Kenapa? Karena dunia ini permainan. Justru yang harus serius itu apa? Akhirat dibanding dunia. Banyak di antara kita yang serius urusan dunia, tapi main-main urusan. Padahal yang kekal dunia atau akhirat? Yang selamanya dunia atau akhirat? Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Jangan terlalu serius dengan dunia, jangan terlalu mencintai dunia. Berarti nggak boleh cinta dunia. Kata siapa? Boleh engkau mencintai dunia, tapi jadikan dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Kalau engkau menempatkan dunia di hatimu, maka engkau akan sakit ketika engkau kehilangan dunia. Berapa banyak orang yang hari ini stres dengan urusan dunia? Setuju? Padahal mohon maaf, dunia hanyalah permainan dan senda gurau belaka. So, senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya. Karena hidup ini hanyalah roda yang berputar. Tidak terbang ketika dipuji, tidak tumbang ketika dicaci, tidak silau dengan kebahagiaan, tidak galau dengan kesedihan. Catat status hari Senin itu, jangan minta diulangi lagi. Age pohodoi ngomong naon tadi teh. Kalau bahasa gampang mah, tidak terbang ketika dipuji, tidak tumbang ketika dicaci, tidak silau dengan kebahagiaan, tidak galau dengan kesedihan. Biasa-biasa aja. Kalau kata anak Jaksel itu biasalah. Apa? Biasalah. Ada saat mendapatkan, gimana kalimatnya? Biasalah. Ada saat kehilangan, gimana kalimatnya? Biasalah. Ada saat untung, gimana kalimatnya? Biasa. Ada saat rugi, gimana kalimatnya? Biasa. Betul? Ada saat dicintai, biasalah. Ada saat dibenci, biasalah. Senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya. Setuju? Yang ketiga, ulangi dulu. Yang pertama, dunia ini cirinya apa tadi? Waktunya singkat, padat, cepat. Nu kadua, dunia teh kumaha cirina? Permainan dan senda gurau belaka. Yang ketiga, dunia ini cirinya al-makanul bala atau makanul musibah. Dunia ini tempat masalah, tempat ujian. Apa yang ketiga? Dunia ini tempat apa? Masalah, tempat musibah, tempat ujian. Betul? Jadi kalau kita hidup di dunia pasti akan punya apa? Masalah. Kalau nggak mau punya masalah, naon? Sare. Tidur. Ilyas nyaetalah tidur selamana maut. Betul? Dunia mah pasti aya masalah. Ahilman, dunia ini banyak cobaannya, namanya juga kehidupan. Kalau banyak cucian namanya jemuran. Tolong catat status hari Selasa ini. Dunia ini banyak cobaan, namanya juga apa? Kehidupan. Kalau banyak cucian namanya apa? Jemuran. Setuju? Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana namanya rumah makan. Status hari Rabu eta catat. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana namanya apa?
Jadi lamun ayah bunda hirup pasti bakal menang naon? Masalah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Apa tujuannya? Liyabluwakum, Allah ingin menguji kamu sekalian. Apa yang Allah uji? Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya, yang paling baik sikapnya ketika Allah mengujinya. Punten, lamun orang milu ujian hasilnya tidak lulus, yang salah soalnya atau jawabannya? Jawab atuh. Kalau kita ikut ujian hasilnya tidak lulus, yang salah soal atau jawaban? Berarti lamun hirup kita ada masalah, yang salah masalahnya atau sikap kitanya? Jelas? Tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Bahkan masalah itu singkatan apa? Masalah, masa mengenal Allah. Catat. Status hari apa? Kamis. Masalah, masa mengenal. Jangan lupa di bawahnya tag Ahilman Fauzi. Ya. Eta Instagram saya. Kalau susah nyarinya, lihat aja yang ada centang birunya. Lain sombong, ria ieu mah. Ahilman Fauzi. Penting. Bisi aya kasus kode etik jurnalistik diasupkan didinya. Jadi lamun kita hidup pasti ada masalah, betul? Nah, yang keempat, apa ciri kehidupan dunia? Kita percepat. Dunia ini tempat apa? Makanul ibadah, tempat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah. Jadi dunia ini tempat ibadah, dan nanti korelasi. Semakin baik ibadah kita, maka semakin kuat kita menghadapi musibah dalam kehidupan kita. Jelas? So, sebelum kita bahas musibahnya, ada 4 ciri kehidupan dunia. 1 apa? Dunia ini apa? Waktunya singkat, padat, cepat. 2, dunia ini permainan dan senda gurau belaka. 3, dunia ini tempat masalah, tempat musibah. 4, dunia ini tempat apa? Ibadah. So, dari 4 ciri tadi, sore ini kita akan bahas poin yang ketiga. Bagaimana caranya kita bisa sabar dalam menghadapi musibah, dalam masalah. Apakah kita semua yang hidup pasti dikasih masalah? Iya. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 156. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 155 156. Perhatikan. Allah berfirman di ayat tersebut. Surat Al-Baqarah 155. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum, dan pasti, lihat, lamnya lam taukid. Dalam ilmu nahwu, lam taukid itu lam kepastian, sesuatu yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Walanabluwannakum, dan pasti kami, kata Allah, akan menimpakan kamu sekalian. Apa? Ujian. Apa? Bala. Apa? Sesuatu yang berat dalam hidup kamu. Ahilman dulu pernah belajar. Saya tuh asli orang Garut, Bu. Saya masantren di pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Garut. Mungkin Ibu pernah dengar ya, Ustadz Adi Hidayat. Beliau kakak kelas kami di sana. Saya adiknya beliau, beda 5 tahun dengan beliau. Jadi apa makna walanabluwannakum itu? Dan pasti kami akan berikan kepada kamu kum. Siapa kum di sana? 2. 1 manusia,
Dua, lebih rinci lagi, manusia yang beriman. Jadi kalau kita mengaku manusia, pasti akan diuji dengan masalah, betul? Dan yang kedua, kalau kita merasa beriman, orang beriman itu pasti akan diuji dengan ujian dalam hidupnya. Apa yang akan diuji, Ustadz? Bisyai'in. Allah akan menguji mereka bisyai'in, dengan sesuatu. Kenapa disebut sesuatu? Dua maknanya. Yang pertama, syai'in itu sesuatu yang sedikit atau kecil. Sekaligus ini menegaskan kepada kita, baik. Syai'in itu maknanya dua. Satu, sesuatu yang bentuknya sedikit. Jadi Allah ingin tegaskan kepada kita, yang namanya masalah hidup itu sedikit. Jadi kalau ada yang dikasih musibah, ada yang dikasih masalah, kata Allah sedikit, nggak banyak. Sedangkan nikmat Allah banyak. Jangan ketuker nih. Kita mah kadang-kadang kutuker. Kalau ngomongin nikmat seakan-akan sedikit, kalau bicara masalah seakan-akan, padahal konsepnya masalah itu dikit, nikmat Allah itu jelas. Jelas? Masalah kita itu sedikit dan nikmat Allah itu, makanya kalimatnya apa? Bisyai'in, dengan sesuatu yang sedikit. Satu. Makna yang kedua, syai'in itu sesuatu yang tidak akan pernah ada habisnya. Jadi kalau kita hidup, beres masalah satu, jangan bahagia, karena besok akan datang masalah yang kedua. Betul? Beres masalah yang kedua, jangan senang dulu, akan datang masalah yang keberapa? Terus. Betul nggak? Sebelum nikah pengen apa? Sebelum menikah pengen apa? Pengen nikah. Setelah nikah ada masalah tidak? Ada masalah? Nggak. Pengen punya apa? Setelah punya anak ada masalah tidak? Apa masalahnya? Itu hidup tuh, itu hidup. Waktu kerja pengen apa? Berhenti. Pas eureun hayang gawe. Betul? Pas lagi sibuk pengen healing. Pas healing rungsing. Jadi riuh hirup orang mah. Pas lagi di pantai pengen ke gunung. Pas di gunung, itulah kehidupan kita. Syai'in, sesuatu yang tidak akan pernah ada habisnya. Betul? Apa yang akan Allah uji ke kita? Ada 5. Ada berapa? Jadi musibah yang akan datang ke kita teh setidaknya 5. 1, minal khauf. Manusia itu akan diuji dengan sedikit ketakutan. Apa? Ketakutan. Berarti urusan apa? Hati. Urusan apa? Hati. Takut. Takut naon? Takut weh. Punya suami ganteng, takut nggak? Takut apa? Hah? Takut diambil orang, betul? Punya suami abstrak? Saya nggak berani bilang gorengnya. Punya suami abstrak takut apa? Takut malu-maluin di bawah reuniannya. Jadi serba salah orang mah, bener. Coba ibu, saya mau tanya, ibu mau nggak punya suami kayak Ustadz Hilman? Ah? Jangan ibu, jangan mau. Kenapa? Karena Ustadz udah pasti nggak mau sama ibu. Eta jawaban nu paling penting mah eta. Nu kadua, ibu kalau punya suami kayak gini kudu siap hatinya. Serius. Kan wajah begini banyak yang mau kan ya? Banyak yang menginginkan, banyak yang mengagumi, banyak yang mengharapkan. Udah, terima aja suami ibu yang abstrak kayak gitu. Itu lebih menguatkan. Serius. Hati-hati ya, laki-laki yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati.
Makanya Ahilman gak mau dibilang ganteng. Saya mah teganteng ngan manis hungkul. Naon bedanya ganteng jeung manis? Beda. Lamun ganteng mah sekali, dua kali, tiga kali dilihat bosen. Ari manis mah selalu ada yang menarik dari apa yang dia perhatikan gitu. Makanya saya mah teu ganteng ngan naon, ngan manis ke ulah manis teuing bisi giung. Yang nempel bukan kebaikan malah jadi semut engke teh. Jadi biasa aja. Hati deg-degan, betul? Anak deket apa? Ngeselin. Anak jauh gitu kan? Betul nggak? Mau bisnis takut apa biasanya? Rugi, padahal can bisnis. Makanya sekarang itu ada penyakit namanya overthinking. Apa namanya? Bahasa Bandungna loba pikiran. Naon bahasa Bandungna? Lamun hirup urang hayang sehat tong loba alias gelo. Ulah dia bahasa gampang nama. Jangan memikirkan sesuatu berlebihan. Urang mah sok capek sorangan. Engke kumahanya anak saya? Teuing atuh, jangan ke orang sagala. Pertanyaan saya, anak kita belum tentu hidup di masa depan, betul nggak? Kenapa kita harus membebani pikiran kita sebelum terjadi masa depan itu? Iya nggak? Terus gimana? Biasa aja. Ustadz, nanti suami aku gimana ya kalau diambil sama orang lain? Bikin we. Ribu sorangan ke orangna. Nyanya, engke kumahanya, engke kumaha. Capek tuh kira-kira. Ibu, mata kita berapa? Tangan kita berapa? Kaki kita berapa? Kita nggak bisa ngawasin suami kita 24 jam, betul? Terus gimana Ahilman? Ulah loba pikiran nu teu pugu alias over kalam. Tapi karena naon tapi jadi nu bikin liar teh saha? Keadaannya atau kitanya? Keadaannya atau kitanya? Tah eta teh musibah ujian keur urang sebenarnya mah. Betul? Sok ibu, da abi teh hoyong pisan punya suami yang soleh. Gitu misalnya. Mau tidak? Mau tidak? Pasti pengen. Tapi ingat ya, ibu mungkin hari ini diuji dengan suami yang kurang soleh. Kalau dengan suami yang kurang soleh mendekatkan ibu dengan Allah, lebih baik punya suami yang kurang soleh. Ibu lebih taat ke Allah daripada suami yang soleh, ibu malah sombong ke Allah. Betul? Hanya suami aku memeni kesiga suami cetuti. Emang kumaha gitu cetuti memeni suami temeni soleh, keur mah bager, kasep, beungha. Nah suami aku mah ustaz meni atuh masya Allah, keur mah hidung, goreng patut, teboga duit, malas. Ibu, jangan membandingkan hidupmu dengan siapa? Kenapa? Karena setiap orang punya zona kebahagiaannya masing-masing. Iya nggak sih? Jangan mengukur kakimu dengan ukuran sepatu orang lain. Kenapa? Karena setiap kaki beda ukurannya, beda baunya. Setuju? Kaki kita 38, pakai yang 42, apa yang terjadi? Oblak tengenaheun. Jangankan yang make, nu mulong pun haroream. Betul? Kaki kita 38, pakai yang 36, apa yang terjadi? Jadi lecet, jadi sempit, betul? So, lo, gue, kok jadi N sih? Lo, gue, beda hidupnya, iya nggak sih? Matakna, hirup mah ulah tuturut. Jadi karena muning ya teh. Ulah tuturut batur, lain tuturut muning. Jadi karena muning ya teh. Muning teu boga salah jadi ka urang cenah. Ulah tuturut batu. Tah yang bikin jadi musibah apa? Khauf, ketakutan. Ujungnya naon? Iri dengki ke batur, betul nggak? Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan, ada. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga naik jabatan, kita yang hitung pendapatan. Ustadz, apa tuh?
Celilis naon damal nate naik jabatan coba ayeuna teh leuleus teu ka urangna lieur celilisna naik jabatan urang nu lieur sorangan tatangga masang parabola orang minum Paramex lieur tatangga beli iPhone Pro Max orang minum Promah jadi lieur sorangan ka urangna tah eta teh namina naon khauf takut loba kasieun apa namanya gara-gara punya penyakit namanya over alias loba pikiran nu teu puguh terus kumaha simple catat status hari Jumat ini siapin kameranya biar nggak diulangi lagi ini jangan gelisah dengan masa lalu jangan takut dengan masa depan syukuri hari ini karena engkau hidup di hari ini potong posting di TikTok etata jangan gelisah dengan masa lalu jangan takut dengan masa depan syukuri kehidupan kita hari ini jelas satu yang namanya hidup pasti akan diuji dengan khauf ketakutan dua manusia diuji dengan apa wal ju'i kelaparan urusan perut biasa nama betul ada orang yang gesek kiri gesek kanan siku kiri sikut kanan urusan apa biasanya perut padahal orang ada harma sarua kabeh yang penghasilan 1 miliar dengan yang 1 juta makannya beda atau sama cek saha beda Ustad sarua Ustad belum pernah lihat ada yang 1 miliar gajina makan kurukup sadrum asa eueuh maksimal pasti 2 ataupun 3 bener yang ngasih nikmat makan siapa bukan kita Allah sok Ahilman tanya pilih mana yang enak makan di restoran atau di pinggir jalan cek saha pinggir jalan cantang tuh Ustadz enak di restoran cek saha betul pilih enak mana makanan mahal atau yang murah cek saha belum ten yang ngasih nikmat siapa ada orang yang mungkin menunya murah di pinggir jalan tapi bisa nikmat betul ada orang yang makan di restoran mahal pas maya sukringan ayah jadi mahal kieu jadi kilit ayah betul apa enggak jadi etate mohon maaf ya ada orang yang tidak bisa menikmati hidup karena apa karena dia sendiri sebenarnya dan itu ujian makanya perhatikan doa mau makan apa kalimatnya Allahumma barik lana fima rozaqtana wakina ada bukan minta Allahumma lazidna bukan minta Allahumma kathirna tapi minta barik lana ya Allah berikan keberkahan kepada kami betul? Maka hati-hati ujian yang kedua kelaparan kita akan diuji dengan bab yang namanya kelaparan nukatilu manusia akan diuji dengan wanaqsin minal amwal kekurangan harta kekurangan apa? Lamun ngomongin harta pasti kurang wae bener tuh betul nggak? Punya gaji 2 juta hayang naik sabaraha? Naik 5 juta berharap gaji 2 digit yang datang 2 koma tanggal 2 nges koma ayah berharap 2 digit datang 2 koma ayah liur tuh tetangga beli mobil hayang beli mobil betul? Tetangga beli motor baru pengen beli motor ibu jangan melihat dunia kaluhur kunaon cangkel tuh syukuri apa yang ada karena kalau bicara dunia nggak ada habisnya pasti lihat laki-laki kayak Ustadz Hilman berharap naon itu enaknya si gananya punya suami kayak Ahilmannya ya Allah kurma kasep meni lemah lembut baget ngan hanyakal penek hungkul saeutik gitu da eta teh kadangu ka dieu suarana teh kadangu ku Ahilman teh eta oh iya Ustaz di TikTok teh penek dingannya aya ka
kadieu eta teh aya suarana kadieu nyampe eta teh. Tapi teu kudu nyeri hati. Dangaran dunia mah pasti kurang terus. Betul apa enggak? Ujian. Betul? Opat. Manusia akan diuji dengan apa? Wal anfus, kegoncangan jiwa. Dari sehat jadi sakit. Ujian bukan? Ya, termasuk wal anfusi itu ujian dari orang terdekat. Ujian dari orang siapa? Terdekat. Suami diuji sama siapa? Istri. Istri diuji sama siapa? Suaminya soleh, diuji sama mertuanya. Suaminya soleh, mertuanya baik, diuji sama siapa? Anaknya. Suaminya baik, mertuanya baik, anaknya baik, diuji sama siapa? Ipar-iparnya. Betul? Semuanya baik, diuji sama tetangganya. Semuanya baik, diuji sama CLBK-nya. Cinta lama belum kelarnya ada. Diuji sama orang lain yang dipuja di luar sana, ayah. Ujian di rumah. Dan hati-hati, kadang-kadang ujian terberat itu bukan datang dari orang yang jauh, tapi datang dari orang siapa? Terdekat. Betul nggak? Dan jangan kaget, ternyata para nabi pun diuji oleh orang terdekat. Nabi Adam diuji kusaha pertama kali. Istrina dakwah desa sahabat lama. Eta hungkul hiji. Diuji, ujiannya apa Ustad? Eta Hawa hoyong nyungkeun buah eta, tapi cek Allah teh kenging. Tapi apa jawaban Hawa? Adam hoyong atuh, ulah. Hoyong, ulah. Ya udah, kalau nggak mau aku mau pergi aja. Cek Adam daripada eueuh deui meureunnan. Nya geus atuh, tapi jangan banyak-banyak ya, sedikit aja. Dikasih sedikit. Allah murka, betul? Makanya mohon maaf, laki-laki ujian terberatmu ada pada siapa? Perempuan. Jangan kaget, iman udah biasa. Kumaha iman mun ayeuna mah kieu, istrina hayang Honda Brio, tapi suamina hanya punya uang keur meuli Honda Vario tak itu. Ketika keinginan tak seimbang dengan kemampuan, kan gitu. Adam tuh bilang ulah Hawa, ulah tekenging. Saur Allah nggak boleh, tapi kan Hawa ngotot. Makanya perempuan mah Pak ngotot. Matakna kalau perempuan lagi bicara dengarkan saja, karena itu kebahagiaan bagi mereka. Betul? Tolong catat ini buat laki-laki nih. 3an ada berapa? Yang membuat perempuan bahagia ada berapa tadi? Yang membuat perempuan bahagia, an pertama pujian, an kedua perhatian, an yang ketiga transferan. Ini yang paling penting ini ya. Satu apa? Pujian. Dua perhatian. Tiga, Bapak ingin selamat hidupmu, pastikan 3 yang tadi. Satu apa? Pujian. Dua perhatian. 3, mana yang paling penting? Seliur di dia ada. Jadi ieu teh ujian. Betul apa enggak? Punya anak Hobil Habil, ujian tidak? Mereka berantem kan? Mohon izin, mohon maaf. Betul? Nanti diuji lagi nabi yang lain. Nabi Nuh diuji sama siapa? Istri dan anak pertamanya Kanan. Nabi Nuhnya soleh, istrina tidak soleha. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Ibu nggak jawab deh. Ibu Nuh cenah Ustaz. Nabi Lut soleh, diuji sama istrinya. Siapa namanya? Ibu Lut cenah tuh. Lempeng gue nggak jawab deh. Tadi Ibu Nuh, ayeuna Ibu Lut. Eta ujian. Betul? Nabi Ibrahim diuji sama ayahnya. Siapa nama ayah Nabi Ibrahim? Awas mengajak Bapak Ibrahim dah. Namanya Asar. Apa namanya? Atau Azar, yang mencipta berhala, mempahat patung berhala. Betul? Nabi Musa diuji oleh siapa? Ayah angkatnya Firaun. Betul? Nabi Muhammad SAW diuji oleh siapa? Pamannya. Nabi Yusuf diuji oleh siapa? Kakaknya. Jadi ujian itu kadang-kadang dari orang terdekat. Matak pula deket teuing sieun. Sieun nguji.
dan itu ujian. Makanya wal anfus, jiwa. Dan yang kelima wathamarat, manusia itu diuji dengan buah-buahan. Maksudnya apa? Boleh jadi yang namanya ujian itu bukan yang sedih-sedih aja, kadang-kadang yang menyenangkan pun juga ujian. Betul? Dan perhatikan ujung ayatnya, wabasyiris sabirin. Jika ada di antara ayah bunda yang diuji dengan 5 ujian tadi, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kegoncangan jiwa, dan keinginan daripada sesuatu yang berlebihan dan enak bagi kita, wabasyir, itu adalah kabar gembira. Buat siapa? Buat siapa? As-sabirin, buat orang-orang yang siapa orang yang sabar itu? Lanjutkan ayatnya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah dia mengatakan semua milik Allah dan semua akan kembali kepada itu. Jadi sabar menghadapi musibah teh lain cicing, lain katabrak jegel cicing we. Sabar abi mah lain, eta lain sabar belegug eta mah. Jadi sabar itu tidak identik dengan diam diri, tidak. Sabar itu apa? Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah itu. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang mengembalikan semuanya ke Allah. Berarti gimana caranya sabar dalam menghadapi musibah? Simple, tolong catat. Ada 3 ayat. Ada berapa? Yang harus bunda pahami agar bunda bisa paham, yakin, dan sabar dengan ujian yang menimpa kita. Ada berapa? Yang pertama, surat Al-Baqarah 216. Surat apa? Al-Baqarah ayat 216. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha Tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak. Allah lebih, kita tidak, maka jangan sok eta. Ulah ngomong kieu, Allah nahanya abi tebet kieu emut. Cek Allah, belum tentu yang kamu anggap baik di mata aku itu buruk. Justru aku menimpakan ujian kepadamu. Kenapa? Karena aku sayang kepadamu. Aku menyelamatkanmu, aku mengujimu, mengingatkanmu agar apa? 2 tujuannya, tolong catat. Kalau Allah memberikan ujian kepada orang beriman, 2 tujuannya. 1, Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. 2, Allah sedang mengangkat derajat hidupmu. Saya ulangi. Allah kalau ngasih ujian kepada orang beriman, berapa tujuannya? 2. 1, Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu, atau yang kedua, Allah sedang mengangkat derajat hidupmu. Tah iya teh kudu kita pahami, tapi lain keur batur keur urang. Ulah kieu ieu mah, ada teman kita yang lagi dikasih musibah ngomong kieu, Ustad, wajar si eta mah loba dosa. Ulah ieu mah
keur urang buat kita. Jadi kalau kita lagi diuji, kita bilang Allah negur kita karena banyak salah dalam hidup kita, betul? Tapi ada orang yang tahajudnya rajin, ibadahnya rajin, sedekahnya rajin, ngajinya rajin, kok diuji? Dua, Allah sedang mengangkat derajat hidupnya, betul? Terus gimana Ustadz? Lebih tenang dengan ujian seberat apapun. Karena ayat yang kedua, surat Al-Baqarah 286. Surat apa? Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Catat. Jadi Allah mal mungkin masihan ke orang ujian, kecuali Allah tahu kamu kuat, kamu mampu, sehingga Allah berikan ujian itu kepada kita. Makanya sekarang Bunda nggak boleh kieu. Enaknya Bunda mah teu aya masalah siga abi ulah kitu. Da kabeh oge pasti punya masalah. Cuman bedanya dua. Ibu mah kelihatan loba masalah. Ustad mah teu kelihatan punya masalah. Coba Ahilman punya masalah tidak? Aa punya masalah tidak? Apa masalahnya? Tah eta masalah ibu. Sibuk jeung masalah orang lain. Jadi sebenarnya mah eta masalah orang mah sebenarnya masalah mah ini teh. Jadi ingat ayat kedua, nukatilu yakin fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada badai pasti, hujan pasti, raat berhenti atau raat teuing. Badai pasti berlalu, hujan pasti, jodoh pasti bertemu. Kalau enggak di pelaminan, mungkin di pemakaman. Tahu. Jadi kumaha Ustadz? Coba 3 ayat tadi kita pahami. Jadi sabar teh lain cicing. Sabar teh lain berdiam diri, tapi sabar itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as. Jadi kalau Bunda ingin disebut orang yang sabar, yuk pas lagi dikasih musibah, deketin diri kita sama Allah. Itu baik. Jelas? Dan kita nggak mungkin dapat kekuatan tiba-tiba bim salah bim prok jadi apa tuh bisa. Kudu riyadhah, kudu proses. Dan Bunda harus tahu, man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Dan barang siapa yang dicintai oleh Allah, maka Allah berikan musibah kepadanya. Saya ulangi, barang siapa yang sedang dicintai oleh Allah, diinginkan kebaikan dalam hidupnya, maka Allah akan berikan ujian musibah bagi dirinya. So mulai hari ini lihatlah ujian itu sebagai pesan cintanya Allah. Ibu nggak boleh ya bilang gini, Allah murka sama saya, Allah mengazab saya. Kalau Ahilman lebih wise kalimatnya, Allah sedang negur saya, Allah sedang ingatkan saya. Atau kalau lebih dalam lagi, Allah sedang merindukan saya. Karena mohon maaf ibu bapak, kalau sedang dikasih masalah, ngerasa nggak hidup kita makin dekat sama Allah? Kalau dikasih musibah, ngerasa nggak kita makin taat sama Allah? Kalau dengan musibah membuat kita bisa makin taat dan dekat kepada Allah, maka musibah berubah menjadi berkah. Musibah berubah menjadi anugerah, dan ujungnya menghadirkan hikmah. Maka kata guru saya, tolong catat, siapin kameranya, status hari Sabtu ini ya. Kata guru saya, jangan pernah minta dihilangkan masalahmu sebelum engkau mendapatkan hikmah di balik masalah itu. Mintalah agar dikuatkan hati dan tubuhmu untuk menghadapi masalah itu. Saya ulangi, jangan minta diselesaikan dulu masalahmu sebelum engkau mendapatkan hikmah di balik masalah itu. Tapi mintalah kepada Allah untuk dikuatkan hati dan tubuhmu. Kenapa? La yumakkana hatta yubtala.
seseorang itu tidak akan mungkin ditinggikan derajatnya sebelum dia ditempa dalam kehidupannya. Seseorang itu tidak akan mungkin mendapatkan kemanisan dalam hidupnya sebelum dia menelan kepahitan dalam hidupnya. Ingat, ada filosofi, ketika engkau dibanting, siap-siap terpelanting. Ketika engkau dibanting, siap-siap. Kadang-kadang kita itu harus ngalamin sesuatu yang pahit agar kita bisa merasakan yang manis. Karena nggak mungkin kita bisa merasakan yang manis kalau kita belum pernah merasakan yang pahit. Ahilman, dengan izin Allah ya, saya besar tumbuh ya, iya, Ahilman besar tumbuh anak yatim sejak kecil. Ayah saya meninggal seusia saya waktu SMP, waktu di pesantren Sanawiyah ketika itu. Setelah itu ibu saya ngurus saya sendirian. Ibu kami tukang jualan di pasar. Almarhum ayah kami itu bantu ibu kuli di pasar. Saya tidak pernah membayangkan kalau kemudian Allah berikan banyak kebaikan dalam hidup kami hari ini. Tapi kalau ditanya, Ustaz, apa yang membuat hidup Ustaz bisa kuat sampai hari ini? Jawabannya, ya Allah, saya bersyukur kepadamu karena engkau pernah menghadirkan skenario hidup bagi saya waktu kecil yang begitu sulit. Izin Allah, saya dapat sekolah beasiswa itu dari awal sampai akhir hari ini. Kalau ditanya sulit, kita sulit, susah. Tapi saya percaya di antara kebiasaan ibu saya itu kalau bicara selalu bicara yang baik-baik. Saya tuh waktu kecil nakalnya minta ampun. Kalau main bola belum pecah kaca tetangga, belum beres main bolanya, saking kubangorna. Banyak orang yang komplain ke ibu saya, "Ucu, iya si Iman teh meni bangor kieu." Apa kata ibu saya? Shh, doakan. Insya Allah nanti Hilman bakal jadi ustad. Itu kalimat ibu saya. Maka singkat cerita, waktu saya aliyah SMA, ibu saya sakit stroke. Jadi kalau saya pulang dari pesantren libur, saya nyuapin ibu saya. Ibu saya itu punya kebiasaan kalau pagi-pagi nonton ceramah ustad di TV sambil sarapan, saya suapin. Satu kali ibu saya bilang gini, "Iman, iya mah, nanti Iman bakal ceramah di TV siga ustad itu." Terus saya bilang, kayaknya nggak mungkin mah, kita orang kampung, kita orang desa, kumaha carana? Apa kata ibu saya? Shh, jangan begitu, aminkan saja. Apa kalimatnya? Aminkan saja. Ada iklan pakai bahasa Inggris, kata ibu saya, nanti Iman bakal sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya ke luar negeri mungkin. Saya bilang gimana caranya? Kata ibu saya, shh, aminkan saja. Ibu saya pernah dapat sejadah, gambarnya Ka'bah. Saya perhatikan ibu saya, kalau setelah sholat pasti baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Saya tanya ibu saya, Mama tuh kenapa kalau setelah sholat suka baca talbiyah? Kata mama saya, Iman, Mama tuh ingin sekali berangkat ke Baitullah. Terus saya tanya, Mama kenapa nggak berangkat ke Baitullah? Kata ibu saya, dari mana uangnya? Diusapin pipi saya. Kalau Mama nggak sempat berangkat ke Baitullah, Mama doakan Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Hadirin yang dirahmati Allah, sabarnya ibu saya ketika menghadapi musibah ketika itu, hari ini menghantarkan kebaikan dalam hidup kita. Dengan izin Allah, apa yang pernah ibu saya ucapkan sekarang kejadian semua. Ibu saya bilang nanti Iman bakal ceramah di TV. Sekarang mungkin ibu sering lihat kita di televisi, tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi karena Allah lebih duluan panggil ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan sekolah ke Jepang, bisa safari dakwah ke Amerika, ke Kanada, kemudian ke Timur Tengah. Tapi ibu saya tidak pernah tahu kalau putranya pernah berangkat ke sana. Banyak orang yang bilang, Ustadz hebat ya, Ustadz keren ya, masih muda. Shh, yang hebat bukan saya, tapi yang hebat ibu saya. Yang hebat sabarnya ibu saya. Izin Allah kita bisa berangkat haji umroh, membimbing jamaah kapanpun, karena menjadi pembimbing tour and travel. Tapi saya sedih,
tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Saya mau menyampaikan kepada semua hari ini, seberat apapun musibah kita, sabar, karena Allah tidak mungkin meninggalkan hambanya selama hambanya mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang sesuatu yang manis itu gak didapatkan ketika kita menelan yang pahit, tapi nanti. Maka yang sedang sakit, bersabarlah. Yang sedang diuji, bersabarlah. Yang sedang sulit, bersabarlah. Nikmatin kesulitan itu, nikmatin kesedihan itu. Yakin jarakmu dengan Tuhanmu semakin dekat dalam sujudmu. Ketika engkau terjatuh, ketika engkau terpuruk, mungkin engkau terjatuh, tapi saat jatuh, sujudmu makin lama, sujudmu makin banyak, dan disitulah engkau bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan Ahilman untuk semua yang hadir hari ini, khusus untuk ibunda sayang, ibunda kami, Bunda Nenden Garnika Lesmana Dewi binti Ahmad Permana, yang hari ini sedang diuji dengan sakit. Bunda sayang, sabar dengan sakitnya, kuat dengan sakitnya, yakin Allah sedang berikan kemuliaan dan kebahagiaan untuk bunda semua. Mudah-mudahan kita yang sedang diuji hari ini juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu barangkali yang bisa Ustaz sampaikan sore ini. Mohon izin selepas maghrib kita harus menuju ke Masjid Al-Latif di Saninten. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Sebelum ditutup, Ahilman ingin doa muhasabah sama-sama. Tapi sebelum itu kita sempurnakan dengan infak sedekah. Insya Allah infak sedekah kita akan disalurkan untuk rumah Quran, insya Allah Manusia Cahaya, pimpinan Kang Rian, insya Allah ya. Semoga berkah untuk semua. Silakan disiapkan infak terbaiknya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Sama-sama. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ayo lebih keras. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Walhamdulillah wala wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wala ha illallah wallahu akbar. walham wal
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan semua yang berinfak Allah balas infaknya. Semua yang berinfak Allah hapuskan dosa-dosanya. Semua yang berinfak Allah balas dengan amal pahala terbaik darinya. Khusus kita doakan malam ini, sore ini kita bacakan suratul Fatihah untuk yang sedang sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan, semoga Allah berikan kesehatan. Wabil khusus untuk Bunda Nenden Garnika Lesmana Dewi binti Ahmad Permana yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, semoga Allah berikan kesehatan, dan insya Allah bisa berkumpul kembali dalam kebaikan. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kenal. Amin. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, tidak ada yang berkumpul sore ini kecuali kami yang punya banyak dosa. Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami yang banyak kesalahan, Engkau ampuni kesalahan kami ya Allah. Kami yang banyak hilaf, Engkau ampuni kehilapan kami ya Allah. Ya Allah, terima taubat kami sebelum kami wafat ya Allah. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami sadar, kami paham, kami tahu mungkin musibah datang silih berganti, mungkin cobaan datang bertubi-tubi disebabkan karena ada dosa-dosa di antara kami yang sering kami lakukan. Ighfir lana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan kami yang pernah menyakiti hati orang tua kami. Maafkan kami yang sering menyinggung perasaan orang tua kami. Maafkan kami yang pernah marah, membentak, kesal kepada orang tua kami. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan tubuhnya ya Allah. Bahagiakan hari-hari tuanya ya Allah. Muliakan sisa hidupnya ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami untuk memuliakan orang tua kami sebelum orang tua kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, namun jika orang tua kami sudah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabbana, kami semua yang hadir sore ini, jika ada di antara kami yang sedang gelisah hatinya, tenangkan hati kami ya Allah. Jika yang sedang punya masalah, ringankan hati dan tubuh kami untuk lebih kuat menghadapi masalah kami ya Allah. Yang sedang sulit Engkau mudahkan ya Allah. Yang sedang terlilit dengan hutang piutang, tunjukkan kami jalan keluarnya ya Rabbal Alamin. Untuk kami yang sedang sakit, sembuhkan penyakit kami. Untuk kami yang punya aib, tutup aib-aib kami. Untuk kami yang punya masa lalu, tutup masa lalu kami ya Allah. Untuk kami yang punya hajat, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, bersamai kami dalam hidup ini, temani kami dalam hidup ini, tanamkan sikap sabar untuk kami dalam menghadapi musibah apapun dalam hidup ini. Allahumma radina biqadaika wa sabirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'amaika. Ya Allah, ridhokan kami dengan ketentuanmu, sabarkan kami dengan ujian musibah darimu, syukurkan kami dengan semua nikmat darimu ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami, ijabah semua permintaan kami, bahagiakan hidup kami di dunia, bahagiakan hidup kami nanti di surgamu ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
silakan bersalaman, berpelukan kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah kuatkan hati kita, kuatkan tubuh kita. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.